Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tergugat dan penggugat hari ini. Kita akan mengadakan mediasi. Adapun mediasi hari ini yaitu pada tanggal 28 bulan 7 2025. Ya, perkenalkan saya Fadriawati, mediator non hakim yang telah bersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Ya, ditunjuk untuk pada Pengadilan Agama Medan untuk memediasi tergugat dan penggugat. Ya, akan saya perkenalkan dulu, ya, penggugat, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani selaku penggugat atas pokok perkara yang sedang Ibu mediasi pada hari ini. Oke, silakan kepada Bapak. Iya, Bu, saya bersedia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita perkenalkan dulu masing-masing tergugat dan penggugat. Adapun sebelum kita mulai mediasi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya mediasi ini adalah proses penyampaian tentang perceraian antara para pihak. Saya di sini sebagai mediator akan berpihak netral, akan membantu ibu dan bapak sekalian untuk berdialog mengenai solusi yang disepakati bersama. Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak berpihak kepada salah satu pihak dan tidak memiliki kewenangan memutus siapa yang benar, siapa yang salah. Tugas saya adalah membantu menciptakan suasana komunikasi yang baik, kondusif, agar Bapak Ibu dapat menentukan solusi terbaik sendiri. Ada beberapa prinsip penting yang dalam mediasi ini yang perlu kita pahami bersama, yaitu yang pertama sukarela. Maksudnya di sini adalah Bapak dan Ibu bebas mengikuti atau mengakhiri proses mediasi ini kapan saja. Yang kedua, rahasia. Maksud di sini adalah segala informasi yang muncul dalam mediasi ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Yang ketiga, netralitas. Bersifat netral, gitu ya. Maksudnya di sini adalah saya akan bersikap netral dan melakukan semua pihak secara adil. Yang keempat itu kesepakatan bersama. Maksudnya di sini adalah tujuan akhir dari proses ini adalah mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Setelah itu ada yang namanya tata tertib yang harus Bapak Ibu patuhi sebelum melaksanakan proses mediasi di dalam ruangan mediasi ini, yaitu yang pertama, tidak boleh ada para pihak yang berkata kasar atau mencaci maki. Yang kedua, tidak boleh ada pihak yang menghina atau menghina satu sama lain. Yang ketiga, tidak boleh ada pihak yang bermain fisik seperti memukul. Yang keempat, tidak boleh ada pihak yang merokok. Yang kelima, tidak boleh ada pihak yang meninggalkan ruangan mediasi tanpa izin. Adakah dari semua tata tertib yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu sudah mengerti? Bapak Ibu? Baik. Apakah Bapak Ibu ada tata tertib yang ingin ditambahkan? Baik, Bapak Ibu. Baik, cukup ya. Jika Bapak Ibu merasa perlu, kita juga melakukan sesi terpisah kaukus secara bergantian. Nah, jika Bapak Ibu belum mengetahui apa itu kaukus, akan saya jelaskan. Ya. Jadi kaukus itu adalah pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain. Tujuannya adalah untuk mengali informasi yang lebih dalam atas pokok perkara kedua belah pihak yang mungkin masih tersembunyi dan ungkapan perasaan malu, takut, emosi yang tidak bisa diselesaikan selama proses mediasi berlangsung.
Oke, untuk mediasi selanjutnya saya minta untuk kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan masalah ini. Oke, sebelum kita mulai mediasi ini, kita ada yang namanya tata tertib dalam bermediasi. Yang pertama itu ya, tidak boleh merokok. Yang kedua, apabila penggugat atau tergugat berbicara, pihak tergugat silakan kepada Bu Ani untuk menceritakan permasalahan apa yang menjadi permasalahan. Baik Ibu, terima kasih. Selama ini anak-anak tinggal bersama saya, sekolah mereka, kegiatan mereka, lebih banyak saya yang mengurusnya Ibu. Oke, saya juga minta pendapat dari Pak Andi untuk silakan. Ya, saya setuju, Sir. Oke, berarti Pak Andi setuju ya kalau anak-anak diberikan ininya ke ibunya ya. Oke, terima kasih Pak Andi dan Bu Ani. Ya, terima kasih telah menceritakan poin-poin apa yang telah terjadi. Oke, terima kasih. Untuk memulainya, ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan harapan dari mediasi ini. Ibu silakan, kepada Ibu Ani silakan terlebih dahulu apa yang mau disampaikan. Baik Ibu, terima kasih Bu Fazlia sebagai mediator pada mediasi kami pada hari ini. Jujur berat bagi saya berada di sini Bu. Pernikahan kami baru belasan tahun sudah harus berakhir seperti ini. Oke, ya berarti Ibu sudah menahannya begitu lama ya. Karena anak-anak menjadi kendalanya, makanya kita di sini sebagai mediator ya untuk memberi mediasi kepada Ibu dan Bapak supaya untuk mendapat jalan tengahnya di antara ini semua, gitu ya. Oke, saya juga berikan arahan kepada Bapak untuk memberikan arahan atau masukan apa yang menjadi kendala Bapak. Terima kasih Ibu. Saya juga tidak pernah menginginkan ini terjadi. Saya setuju dengan Bu Ani yang mementingkan anak-anak. Saya suami tidak sempurna. Oke, Bapak Andi, karena sudah menceritakan bagaimana solusinya, bagaimana keluhan dari Pak Andi. Jadi untuk mediasi hari ini, kita bagaimana supaya Pak Andi dan Bu Ani itu bisa kembali dan berkumpul kepada keluarga sebelum kita keluar dari jalur atau kita masuk ke pengadilan. Jadi kalau bisa dalam mediasi ini kita dapat kata sepakat bahwasanya Bapak dan Ibu bisa kembali bersatu di dalam satu rumah tangga. Oke, jadi dalam tujuan kita mediasi ini adalah untuk menyatukan antara pihak tergugat dengan penggugat. Ini akan saya minta ya pendapat dari penggugat untuk menceritakan mengapa ya penggugat itu meminta perceraian atau minta cerai kepada si penggugat terhadap tergugat. Silakan Pak Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu Fazlia selaku mediator pada pokok perkara pada hari ini. Saya tahu Ibu atas pernikahan kami sudah berjalan berlamanya ini selama belasan tahun. Dari suami saya tidak adanya pemberian nafkah baik itu secara lahir maupun batin dan tidak memenuhi kecukupan untuk anak-anak kami. Jadi mereka kekurangan itu dan saya juga dari ayahnya. Oke, berarti pihak penggugat itu apa yang harus dibuat gitu. Misalnya tergugat apa yang diminta? Kalau saya tuh maunya menuntut suami
saya untuk memberikan nafkah itu Bu untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya, karena kan anak-anak itu punya masa depannya Bu, untuk biaya sekolahnya, biaya makannya dan lain-lainnya gitu. Jadi itu yang digugat ya. Nah, jadi juga itu nafkah lahir ya kan, lahir gitu ya. Jadi seperti untuk uang sekolah anak gitu ya, kebutuhan anak itu yang diminta ya. Oke, kita balik ke Bapak ya. Apa yang harus Bapak berikan kepada penggugat? Ya, saya menyadari masyarakat kekurangan dari saya tentang pemberian nafkah pada istri dan anak saya. Tentu saya minta melakukan ya negosiasi perdamaian atau ada kesepakatan dari mediasi ini untuk dapat memperbaiki hubungan kami selanjutnya. Itu aja harapan dari saya sebagai suami. Oke, berarti Bapak tidak mau berpisah ya Ibu. Jadi permasalahan kita ini mungkin dengan adanya mediator ini kita untuk mempersatukan Bapak dan Ibu ya. Masalah nanti nafkah itu nanti kita bicarakan, atau nanti bisa Ibu bicarakan antara Bapak dan Ibu ya, bisa kompromi untuk menceritakan gitu ya, atau permasalahan yang ada gitu ya. Mungkin di sini dengan adanya mediasi ini mungkin Bapak Ibu bisa ya terbuka gitu ya, terbuka apa yang diminta oleh istri terhadap suami gitu ya, bisa terpenuhi ya. Jadi saya sebagai mediator di sini hanya bisa mengasih jalan tengahnya untuk bersatunya antara Bapak dan Ibu.